Seorang wanita asal India yang bernama Swati Reddy tega menghabisi suaminya sendiri agar bisa tinggal bersama selingkuhannya. Wanita yang berumur 27 tahun ini sengaja merancang sebuah plot dramatis setelah mendapat inspirasi dari film yang ditontonnya. Waduh, parah guys ya. Dan muncullah sebuah rencana untuk menghabisi suaminya, yaitu Saudaka Reddy. Dimana Saudaka Reddy ini pekerjaan sehari-harinya adalah sebagai operator bangunan. Untuk memuluskan rencananya ini, Swati meminta selingkuhannya si Rajesh untuk ambil bagian juga. Dimana nantinya si istri berencana untuk merubah wajah selingkuhannya ini menjadi wajah suaminya. Waduh, parah banget ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung teman-teman. Selamat datang lagi ya guys ya. Makasih teman-teman semuanya yang udah bergabung, yang udah singgah lagi ya, yang udah mampir lagi, yang udah ngebantu supportnya selalu ya. Dari yang udah ngebantu like, komen, dan subscribe, terima kasih banyak. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu beserta keluarga pastinya ya. Amin ya rabbal alamin. Oke guys ya, hari ini kita bakal ngebahas ya tentang sebuah kisah tentang seorang wanita yang berasal dari Telugu, India, dimana dia tega menghabisi suaminya sendiri demi selingkuhannya. Waduh. Nah, bagi teman-teman yang mungkin pernah nonton drama-drama perselingkuhan di TV yang cuman settingan ya, maka kali ini teman-teman akan melihat ya keadaan yang sebenarnya atau yang nyata dari keluarga ini. Anti drama settingan karena langsung praktek teman-teman ya. Hal-hal jahat mungkin saja dilakukan oleh orang-orang terdekat kita sendiri hanya karena bermotif cinta maupun harta. Salah satu contohnya adalah kisah kehidupan rumah tangga Swati dan suaminya yaitu Saudaka Reddy, di mana kehidupan keluarga ini harusnya berjalan dengan baik teman-teman ya. Setelah 7 tahun menikah, mereka dikaruniai satu anak laki-laki dan satu anak perempuan. Oh ya, sebelum kita masuk lebih jauh, kejadian ini terjadi pada tanggal 26 November tahun 2017 yang lalu teman-teman ya. Sayangnya hal ini harus berubah ketika si Swati sang istri memulai karir perselingkuhannya dengan si Rajesh. Waduh, berselingkuhan pakai karir juga ya. Dimana si Rajesh untuk pekerjaan sehari-harinya adalah seorang fisioterapi, sedangkan si Swati adalah asistennya. Ya kalau di tempat kita bisa dibilang si Swati ini seperti perawat gitu ya guys ya. Karena terlalu banyak pengembang, hubungan mereka berkembang sekembang-kembangnya menjadi perselingkuhan. Waduh, parah banget ya guys ya. Pasangan ini menilai Sudakar merupakan penghalang bagi cinta mereka, sehingga mereka memutuskan untuk melenyapkannya. Swati yang profesinya bekerja sebagai seorang suster udah pasti sangat lincah teman-teman ya, menyuntikkan suaminya dengan anestesi atau membiusnya. Bersama dengan kekasih selingkuhannya itu, Swati menghabisi suaminya yang malang itu menggunakan sebuah batang besi. Setelah Sudakar dianggap meninggoy dan untuk menghindari kecurigaan dari masyarakat sekitar, jenazah sang suami dibakar keesokan harinya untuk menghilangkan bukti. Dan parahnya lagi, akhirnya mereka membuang jenazah si Sudakar ke area hutan Nawapet. Si Swati yang banyak akal tidak berhenti sampai di sini teman-teman ya. Wanita itu juga sengaja menyiramkan wajah si Rajesh sang selingkuhan dengan cairan asam. Tindakannya ini dia percaya sebagai satu-satunya cara untuk membawa alasan kepada keluarganya sekaligus menguasai aset Sudakar. Dia berharap nantinya si Rajesh ini akan melakukan operasi plastik agar mirip dengan wajah si Sudakar yang sudah meninggoy, agar semua orang nantinya tidak menaruh curiga atas perbuatan kejahatan yang mereka lakukan. Swati berharap wajah Rajesh yang terkena cairan asam ini akan dioperasi plastik dan berpura-pura hidup sebagai Sudakar. Skenario yang disusun Swati menjadi semakin dramatis karena 2 hari kemudian Swati pergi ke rumah mertuanya. Di hadapan mertuanya itu, perempuan yang banyak akalnya ini mengaku telah diserang oleh sekelompok pria. Swati juga mengarang cerita kepada saudara dan kerabat keluarga tentang kejadian jahat yang menimpa suaminya. Si Swati juga menyebut jika para penyerang telah menyiramkan bensin dan membakar suaminya. Dan di sini pihak keluarga pastinya kaget dan histeris ya kan. Pihak keluarga suaminya pun akhirnya mengantarkan Rajesh sang selingkuhan yang dianggap sebagai Sudakar ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis dan operasi plastik. Rajesh kemudian dirawat di rumah sakit yang dibiayai semuanya oleh keluarga si Sudakar. Waduh, dia yang sakit keluarga orang yang obatin ya. Ibu Sudakar kemudian merasa curiga dengan anaknya yang terasa berbeda.
keluarga. Dan di sini dia sedikit menyadari bahwasanya yang dirawat ini bukanlah anaknya. Nah, firasat sang ibu memang gak pernah salah teman-teman ya. Rencana jahat yang disusun Swati dan Rajesh tidak selamanya berjalan dengan lancar teman-teman. Di sini pihak keluarga Sudakar semakin lama menaruh curiga. Hal tersebut dikarenakan Rajesh yang dibuat semirip mungkin dengan Saudagar tidak mengenali saudara-saudara dan keluarganya sendiri. Ya iyalah ya, ini keluarga orang. Dan inilah awal mula keanehan yang menjadi titik terang terbongkarnya rencana Swati, sang istri jahat. Di sini pihak keluarga sengaja mengulang-ulang pertanyaan tentang detail nama keluarga. Dan si Rajesh ini sedikit cerdik teman-teman ya. Dia mulai menulis dengan telapak tangannya dan beralasan bahwasanya mukanya melepuh dan susah untuk digerakkan. Keluarga juga menyadari hal aneh yang lain ketika keluarga Saudagar datang ke rumah sakit dan membawa sup kambing. Namun Saudagar palsu menolak makanan tersebut dengan alasan dia adalah seorang vegetarian. Waduh, rencananya kurang matang teman-teman ya. Dan akhirnya pihak keluarga memutuskan untuk menanyakan banyak hal kepada Saudagar palsu, yang semua jawabannya ternyata salah teman-teman ya. Ya jelas lah ya, orang ini kan orang lain. Karena pihak keluarga mendapatkan kesimpulan bahwasanya ini bukan Sudakar, akhirnya keluarga melaporkan si orang sakit ini kepada pihak polisian. Karena mendapatkan tekanan saat melalui interogasi, baik Swati maupun Rajesh akhirnya mengakui perbuatan jahat yang mereka lakukan. Rajesh juga mengungkapkan lokasi pembuangan jasad Sudakar atas perbuatan mereka berdua. Saat ini keduanya sudah ditangkap dan mendapat dakwaan menghabisi nyawa orang lain secara berencana. Waduh, kalau udah menghabisi nyawa orang lain dengan secara berencana, pastinya berat teman-teman ya. Dan akhirnya pihak polisi berhasil menemukan sisa tubuh Saudagar yang telah dibakar di dalam hutan. Di hadapan para polisi, Swati mengaku perbuatan jahat ini terinspirasi dari sebuah film yang ditontonnya, di mana film ini bercerita tentang seorang yang melakukan operasi plastik demi menyerupai orang lain lalu menyamar. Waduh, demi mencapai keinginannya ada aja akal-akalan si Swati ya guys ya. Mereka berkhayal dengan menghabisi nyawa sang suami si Sudakar. Si raja sang selingkuhan nantinya bisa menggantikan posisi sang suami, kata Wakil Kepala Polisi Nagar Kurnol, Laksmi Narayana. Oke, itu aja teman-teman ya perjalanan kisah drama perselingkuhan reality yang terinspirasi dari film. Berharap endingnya bisa bahagia, justru malah gagal bahagia teman-teman ya. Hidup memang gak semulus film teman-teman ya. Oke, sekian aja teman-teman ya untuk cerita kali ini ya. Teman-teman bisa ambil hikmahnya aja teman-teman ya dari cerita si Swati ini teman-teman. Terima kasih banyak bagi teman-teman semuanya yang udah ngebantu supportnya selalu ya, yang udah ngebantu dari like, komen, dan subscribe. Terima kasih banyak. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu pastinya ya, beserta keluarga. Amin ya rabbal alamin. Bagi teman-teman yang mungkin mau tambah-tambah ya, bisa tambah-tambah aja guys ya, ceritain di kolom komentar. Atau teman-teman yang mau koreksi juga bisa teman-teman koreksi ya di kolom komentar. Bagi teman-teman yang mau request, teman-teman bisa request juga ya. Teman-teman bisa komen di kolom komentar guys ya. Kedepannya kita bakal ceritain apa lagi nih atau bahas apa lagi nih. Sekian aja untuk hari ini. Terima kasih banyak atas support-supportnya. Di akhir kata saya undur diri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.